Halo guys, selamat datang kembali di Ensas Lebar TV. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor Amerika berjudul The Boy. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita bernama Greta Evan. Untuk mempermudah penyebutan nama, saya sebut Greta saja ya, yang pergi ke Inggris untuk bekerja sebagai pengasuh anak di keluarga kaya. Sesampainya di rumah majikannya, Greta melepas sepatunya dan mulai melihat-lihat rumah yang kosong karena pemiliknya sedang pergi. Saat itu, tiba-tiba datang seorang pria bernama Malcolm, seorang pengantar barang lokal yang sering mampir ke rumah tersebut. Malcolm mengajak Greta berkeliling. Tak lama setelah itu, seorang wanita tua bernama Nyonya Hilser, istri pemilik rumah, muncul. Nyonya Hilser memperhatikan bahwa sepatu Greta hilang. Ketika Greta menunjukkan tempat ia melepas sepatunya, Nyonya Hilser dengan tenang mengatakan bahwa itu mungkin ulah anaknya. Greta pun bingung. Lalu Nyonya Hilser memperkenalkan Greta kepada suaminya, Tuan Hilser, serta anak mereka yang seharusnya diasuh Greta. Namun, yang mengejutkan, anak itu ternyata hanya sebuah boneka porselen bernama Bram. Greta tertawa, mengira ini hanya lelucon. Tetapi ternyata pasangan Hilser sangat serius. Nyonya Hilser menjelaskan bahwa banyak pengasuh sebelumnya ditolak oleh Bram karena mereka tidak muda atau tidak cukup cantik. Pasangan itu kemudian memberikan panduan kepada Greta tentang bagaimana merawat Bram. Panduan tersebut berisi aturan ketat seperti membacakan buku untuk Bram dengan suara keras, memutar musik keras untuknya, menyimpan sisa makanan di lemari es, memasang perangkap tikus, dan memberikan ciuman selamat malam kepada Bram. Cerita ini mulai terasa semakin aneh dan penuh misteri. Nyonya Hilser memberitahu Greta bahwa Bram adalah anak yang pemalu dan hanya bergerak saat tidak ada yang melihat. Lalu, Tuan dan Nyonya Hilser berpura-pura bertanya pada Bram apakah dia menyukai Greta. Greta merasa aneh melihat hal itu. Tuan Hilser bahkan menutup pintu demi privasi. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dan memberitahu Greta bahwa Bram menyukainya dan ingin dia menjadi pengasuhnya. Merasa bingung, Greta menelepon saudara perempuannya untuk menceritakan pengalaman anehnya di rumah itu. Keesokan harinya, Greta mendengar Nyonya Hilser marah-marah karena Bram telah mengacak-acak kamarnya. Tak lama kemudian, Tuan Hilser memberitahu Greta bahwa mereka akan pergi berlibur, meninggalkan Greta sendirian bersama Bram. Dia juga memberikan jadwal tugas untuk Greta selama beberapa hari ke depan. Setelah pasangan Hilser pergi, Greta mulai mengabaikan aturan yang diberikan. Dia membiarkan Bram sendirian tanpa mempedulikannya. Namun, di tengah malam, Greta terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Dia mencari sumber suara itu. Saat berdiri di depan sebuah lukisan, tiba-tiba ada tangan yang keluar dari dinding dan mencekiknya. Greta terkejut, tetapi ternyata itu hanya mimpi buruk. Pagi harinya, Greta masuk ke kamar Bram dan melihat ada air mata di wajah boneka itu. Namun, setelah diperiksa, ternyata itu berasal dari plafon kamar yang bocor. Malam itu, Greta tiba-tiba mendapat telepon misterius. Ketika diangkat, tidak ada suara di ujung sana. Keesokan paginya, Malcolm datang untuk mengantar belanjaan. Greta memanfaatkannya untuk bertanya tentang Bram. Malcolm menjelaskan bahwa Bram dulunya adalah anak laki-laki sungguhan, satu-satunya anak dari pasangan Hilser. Sayangnya, rumah mereka pernah terbakar dan Bram meninggal karena tidak sempat melarikan diri. Boneka itu ternyata hanyalah cara Tuan dan Nyonya Hilser mengatasi rasa kehilangan mereka. Setelah berbincang, Malcolm mengajak Greta berkencan malam itu. Greta pun setuju. Saat bersiap untuk kencan, Greta menelepon saudara perempuannya. Namun, dia merasa seperti diawasi oleh Bram dari kejauhan. Ketakutan, Greta menutup pintu dan melanjutkan bersiap. Ketika mandi, Greta terkejut melihat rambutnya sudah dipotong dan gaun serta kalung yang ingin ia kenakan menghilang. Greta mendengar suara-suara aneh dan segera bergegas mencarinya. Suara itu membawanya ke loteng. Tiba-tiba tangga loteng menutup sendiri, membuatnya terkunci di dalam. Greta mencoba berteriak meminta tolong ketika Malcolm datang untuk menjemputnya. Tetapi Malcolm tidak mendengar dan pergi begitu saja. Terjebak di loteng, Greta mencari jalan keluar lain. Saat dia mencari, tiba-tiba muncul bayangan besar di depannya, membuatnya kaget hingga pingsan. Pagi harinya, Greta terbangun dan mendapati dirinya keluar dari loteng tanpa tahu bagaimana caranya. Dia langsung menceritakan kejadian semalam kepada Malcolm.
Malcolm menjelaskan bahwa tangga loteng itu memang bisa menutup dan membuka sendiri. Greta kembali bertanya kepada Malcolm tentang Bram. Malcolm mengatakan ada dua rumor tentang anak itu. Sebagian orang di kota mengingat Bram sebagai anak yang baik dan patut dikasihani. Namun ada juga yang percaya bahwa Bram adalah anak yang jahat. Malam itu, Greta menelepon saudara perempuannya lagi. Kakaknya memberitahu bahwa mantan pacar Greta, Cole, sedang mencari keberadaannya. Greta membenci Cole karena dia pernah memukulnya hingga Greta mengalami keguguran. Setelah berbicara dengan kakaknya, Greta bersiap untuk tidur. Ketika sedang menggosok gigi, dia mendengar suara aneh dari kamar Bram. Dia mendekati kamar itu dan melihat ruangan berantakan dengan kertas berserakan. Saat dia meluruskan kepala Bram yang miring, tiba-tiba kepala itu bergerak sendiri. Tapi ternyata itu hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, Greta kembali ke kamar Bram dan terkejut melihat boneka itu sudah berpindah posisi. Bram sekarang duduk dengan jadwal di sampingnya, seolah-olah meminta Greta untuk mematuhi aturan. Ketakutan, Greta berlari ke kamarnya dan mencoba menelepon kakaknya. Tiba-tiba telepon berdering. Ketika dia menjawab, suara anak kecil terdengar, menyuruhnya mengikuti aturan. Lalu sebuah bayangan muncul di bawah pintu, diiringi suara anak kecil yang sama. Saat itu, Greta mulai menyadari bahwa boneka itu bukan benda biasa. Boneka itu hidup. Greta membuka pintu dan melihat nampan berisi sunwise di lantai, seolah-olah diberikan oleh Bram. Greta merasa bingung, takut sekaligus tersentuh. Dia menyadari bahwa Bram tidak ingin menyakitinya, melainkan hanya menginginkan perhatian. Greta kemudian menelepon Malcolm untuk menceritakan apa yang terjadi. Namun Malcolm tidak percaya dan menganggapnya tidak serius. Adegan berikutnya menunjukkan Nyonya dan Tuan Hilser menulis surat kepada Bram yang berisi, "Kami tidak tahan hidup dengan apa yang telah kamu alami. Gadis itu sekarang milikmu." Setelah menulis surat ini, mereka mengisi mantel mereka dengan batu dan bunuh diri. Greta mulai memahami bahwa Bram adalah roh anak laki-laki yang hanya ingin dirawat. Dia pun memutuskan untuk bersikap baik kepada boneka itu dan mematuhi aturan-aturan yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, Malcolm datang membawa surat dari Tuan dan Nyonya Hilser. Dia juga mengajak Greta untuk jalan-jalan malam itu, tetapi Greta menolak karena merasa bertanggung jawab atas Bram. Kecewa, Malcolm pergi. Saat sendirian, Greta terkejut menyadari bahwa Bram dapat berpindah tempat dengan sendirinya. Esoknya, dia meminta Malcolm datang untuk menunjukkan bahwa boneka itu hidup. Awalnya, Greta gagal membuktikannya karena Bram hanya bergerak saat tidak ada orang yang melihat. Akhirnya, setelah meninggalkan boneka itu sendirian, Malcolm melihat Bram bergerak dan mulai percaya. Malam itu, Malcolm tinggal bersama Greta dan mereka menghabiskan waktu bersama. Namun, aktivitas mereka terganggu oleh Bram, yang tampaknya cemburu. Saat berbicara di dapur, Malcolm memperingatkan Greta agar tidak terlalu terikat pada Bram. Dia kemudian menceritakan lebih banyak tentang masa lalu Bram. Bram biasa bermain dengan seorang gadis bernama Emily Cripps. Pada ulang tahun Bram yang ke-8, Emily datang bermain ke rumah Hilser, tetapi tidak pernah pulang. Jasad Emily ditemukan di hutan dengan tengkorak yang hancur. Ketika polisi datang untuk menginterogasi Bram, rumah Hilser terbakar dan Bram dinyatakan tewas. Malcolm menyimpulkan bahwa roh Bram yang kini berada dalam boneka itu mungkin tidak sebaik yang Greta pikirkan. Keesokan harinya, Cole, mantan pacar Greta yang kasar, muncul di rumah dan memaksa Greta untuk pulang bersamanya. Demi menjaga Greta, Malcolm tetap berada di dekatnya. Malam harinya, Greta meminta bantuan Bram untuk menghadapi Cole. Ketika Cole terbangun, dia melihat pesan mengerikan yang ditulis dengan darah, menyuruhnya pergi. Cole yang yakin bahwa pesan itu dibuat oleh Greta atau Malcolm, menjadi marah. Meskipun Greta mencoba menjelaskan bahwa pesan itu ditulis oleh Bram menggunakan darah tikus, Cole tidak percaya. Ketegangan memuncak ketika Cole menghancurkan boneka Bram hingga berkeping-keping. Meski Malcolm mencoba memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar boneka itu. Saat itu lampu di rumah mulai berkedip dan seluruh bangunan bergetar. Suara-suara aneh terdengar dari balik dinding. Cole mencoba mencari asal suara tersebut, tetapi tiba-tiba cermin di dekatnya meledak. Dari sebuah lubang di belakang cermin, muncul seorang pria dewasa yang ternyata adalah Bram sesungguhnya. Bram mengenakan topeng porselen yang menyerupai wajah boneka itu. Bram menyerang Cole dan membunuhnya. Greta dan Malcolm yang ketakutan segera berlari mencari tempat aman. Mereka akhirnya menemukan kamar Bram. Di sana, Greta melihat boneka yang dibuat dari gaun, rambut,
dan perhiasan miliknya yang hilang. Boneka itu diletakkan di tempat tidur Bram, menunjukkan bahwa selama ini Bram terus mengawasi Greta. Greta juga menemukan surat dari Tuan dan Nyonya Hilser. Surat itu mengungkapkan bahwa mereka sengaja meninggalkan Greta untuk menjadi pasangan Bram. Namun, saat itu juga Bram menemukan Greta dan Malcolm. Bram menjatuhkan Malcolm dan mengancam akan membunuhnya jika Greta mencoba pergi. Greta berhasil melarikan diri keluar rumah, tetapi dia kembali untuk menyelamatkan Malcolm. Dengan mempersenjatai dirinya dengan obeng, Greta menghadapi Bram dan menerapkan aturan-aturan yang sebelumnya diberikan, termasuk memaksa Bram tidur. Ketika Bram meminta ciuman selamat malam, Greta pura-pura menuruti permintaannya. Namun, saat dia mendekat, Greta menusukkan obeng ke Bram. Bram berusaha mencekik Greta, tetapi dia mendorong obeng itu lebih dalam hingga Bram akhirnya pingsan. Greta berhasil menyelamatkan Malcolm dan mereka melarikan diri dari rumah. Di adegan terakhir, Bram terlihat menyusun kembali potongan boneka yang telah hancur, menunjukkan bahwa dia mungkin masih hidup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bram tidak pernah benar-benar mati. Dia adalah anak yang nakal sejak kecil dan membunuh Emily Creed pada ulang tahunnya yang ke-8. Untuk melindunginya, orang tuanya memalsukan kematiannya, membakar rumah, dan menyembunyikannya di balik dinding rumah besar mereka. Rasa bersalah mereka akhirnya membuat Tuan dan Nyonya Hilser bunuh diri, meninggalkan Bram dan Greta. Sepanjang film ada beberapa petunjuk yang mengarah ke fakta ini, termasuk pernyataan Nyonya Hilser di awal cerita bahwa Bram menyukai musik yang keras. Nah, hal ini menunjukkan bahwa karena Bram tinggal di dalam tembok, segala sesuatu seperti musik atau pembacaan cerita harus cukup keras agar dapat didengar melalui dinding. Keluarga Hilser juga sangat hati-hati menjaga rumah mereka bebas dari hama. Mereka bahkan menekankan kepada Greta pentingnya menjaga perangkap tikus tetap bersih agar tikus tidak masuk ke dalam dinding rumah. Tuan Hilser juga pernah memberitahu Greta bahwa semua sisa makanan disimpan dengan rapi. Ternyata makanan itu diberikan kepada Bram. Nyonya Hilser juga sempat mengatakan bahwa Bram pemalu dan hanya bergerak saat tidak ada orang yang melihat. Hal ini mengungkapkan bahwa boneka itu sebenarnya tidak pernah bergerak sendiri, melainkan digerakkan oleh Bram yang asli, yang tinggal di balik dinding. Nah, itulah ulasan saya tentang film The Boy ya guys. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan tinggalkan tanda suka untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.